Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ghosting. Ya, seputar pengalaman horor akan kita dengarkan bersama-sama. Bersama saya sudah hadir Bung Warta. Selamat malam Bung Warta. Selamat malam. Oke Bung Warta. Hari ini Bung Warta silakan memperkenalkan diri Bung Warta untuk kepada channel atau penonton-penonton Ghosting di rumah. Oke, sobat, saya Bung Warta. Sehari-hari saya pengalaman ini aktivitas sebagai wartawan. Lumayan juga dari zaman Orde Baru yang menjadi wartawan sampai dengan detik ini. Wah, kalau dari zaman Orde Baru tentunya Bung Warta adalah wartawan, bisa dibilang wartawan senior Bang ya. Lumayan, tapi bukan senang istri orang ya. Asik. Oke, dari bermacam-macam cerita sebagai wartawan, karena Abang sudah masuk ke channel, bunyi apa Bang tadi Bang? Bunyi goib. Dari awal karir menjadi seorang wartawan, gua sebagai di sini ingin dengar cerita Abang mengenai horor. Apakah pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang horor? Tentunya tolong ceritain lah ke kita yang muda-muda. Tentunya pengalaman dari seorang wartawan dari Orde Baru tentang horor atau goib. Silakan Bang. Jadi sebenarnya saya itu belum pernah ya jadi wartawan horor saya ya. Belum pernah di media horor. Tapi kalau pengalaman ke berbagai daerah atau bahkan ketemu dengan paranormal yang kelas internasional, misalkan dengan Ki Gendeng Pamungkas gitu, atau dengan dulu ada sahabat saya Haji Harimak, dulu ada tim buru hantu. Punya televisi itu yang suka ngejar-ngejar hantu, tangkap masukin botol itu. Teman saya juga sering ngobrol-ngobrol. Ya banyak juga sih pengalaman-pengalaman yang hal-hal yang berbau mistis kayak gitu. Pernah ya beberapa kali. Tadi teman siapa Bang? Teman Abang juga ya? Hari Rimak dulu almarhum sekarang. Oh, Hari Rimak itu almarhum, rupanya salah satu teman dari Bung Warta. Oke, pernah lihat sosok gaib gak Bang? Atau Bung Warta ini pernah nggak cerita yang memang yang menurut Bung Warta itu horor dan juga menyeramkan gitu dalam dunia karir sebagai menjadi wartawan. Kan kalau wartawan tentunya kalau misalkan ada kejadian misalkan kebakaran rumah atau kebakaran gedung, tentunya kan Bung Warta langsung terjun kepada rumah tersebut. Ya mungkin ada nggak sih yang memang kalau menjadi wartawan, setahu saya jam berapapun ketika ada kejadian mungkin sebagai wartawan harus terjun pada saat itu. Betul. Nah, pada saat perjalanan atau misalkan pada saat terjun di gedung yang terbakar tadi, pernah nggak melihat sosok-sosok atau apa? Saya itu dari kecil kalau disebut indigo bukan indigo juga ya, tapi saya itu sering melihat ada penampakan-penampakan, melihat makhluk halus gitu. Jadi sudah terbiasa lagi malah. Orang tua saya dulu pernah kaget juga dulu. Itu kejadiannya di rumah ya. Waktu itu saya belum jadi wartawan, masih bujangan. Pulang ke rumah, saya mendapati ada makhluk halus di dalam rumah. Dia itu sosoknya berupa seperti bebek, tapi apa ya? Paruhnya itu tajam gitu. Matanya merah gitu. Itu secara langsung melihat seperti itu. Dan itu sudah biasa. Jadi mungkin dibilang indigo, saya iya karena sering melihat penampakan seperti itu. Tapi kalau berkomunikasi misalnya dengan makhluk-makhluk yang abstrak kayak gitu, kayaknya memang belum pernah ya. Karena saya juga ke hal-hal yang seperti itu sifatnya cuek saja. Jadi ya takut enggak gitu kan. Tapi ya biasa-biasa saja lah, seperti melihat orang-orang biasa aja kalau melihat makhluk gaib seperti itu. Oh, jadi beberapa dulu sebelum menjadi wartawan juga sudah pernah ya melihat sosok-sosok yang misterius atau yang gaib seperti itu. Di umur berapa tuh Bang? Saya itu dulu mungkin ada sedikit apa ya. Saya dulu padahal pernah di pesantren juga ya. Kan di pesantren itu hal-hal yang biasa kan. Kalau di pesantren di daerah Banten ini, ketika kita pesantren itu kita kadang-kadang belajar juga hal-hal ilmu lain yang di luar ilmu di pesantren, ilmu pengajian. Dari ilmu pelet, ilmu kanuragan gitu kan udah biasa kita kan
anak-anak ngaji zaman dulu gitu ya, di pesantren-pesantren itu. Nah, dan ritual-ritual itu kan kadang-kadang kan agak nyeleneh juga ya ritual-ritualnya, dan beberapa ritual yang nyeleneh itu ya pernah juga saya lakukan. Maka mungkin hal-hal seperti itu tuh justru yang mengundang adanya sebuah kontak dengan makhluk-makhluk gaib seperti itu. Tetapi di dunia pesantren yang memang notabene tidak diajarkan di dalamnya, akan tetapi abang sendiri mencari itu kan tadi yang kanuragan dan lain-lain. Betul. Oke, dan setelah berarti maaf nih bang, di studio gue juga abang lihat atau nggak ada? Syukur-syukur kalau nggak ada bang. Harapannya sih nggak. Kalau emang abang ngerasa atau Bung Warta ini ngerasa indigo ya. Tapi semoga sih nggak ada sih. Kalau di sini nggak ada. Nggak ada ya. Saya itu kalau bersentuhan atau ada makhluk-makhluk yang gaib seperti itu kerasanya di telinga saya. Oh, di telinga ini panas nantinya, panas seperti gatal gitu ya. Nah, kalau di rumah itu istri saya yang mudah kerasukan dia. Kalau saya sudah merasakan panas di telinga itu nanti istri saya yang suka kerasukan. Oh gitu. Seperti itu. Tandanya berarti sebelum Tandanya terasanya. dan sosok itu ganti-ganti, nggak apa? Iya, ganti-ganti. Yang cocor bebek tadi beda lagi, itu jenis Itu dulu, itu kan asal-muasalnya dulu kenapa itu ada makhluk yang seperti itu berupa bebek, kemudian paruhnya tajam. Itu saya dulu pernah ngambil bambu di pinggir Sungai Ciujung. Sungai Ciujung. Nah, di situ. Karena waktu itu yang saya ingat, saya sedang bikin lapangan badminton dengan teman-teman. Kan untuk garisnya itu kan kalau dulu kan pakai bambu ya. Karena kekurangan bambu, saya ingat di pinggir Ciujung ada waktu itu bambu yang ngegeletak di pinggir Ciujung. Saya ambil, kita belah, kita pasang. Dan pas subuhnya itu ketemulah dengan makhluk itu. Seekor ya, kayak apa? Berupa bebek. Berupa bebek tapi paruhnya itu tajam dan matanya merah. Selain itu pernah nggak lihat-lihat lain makhluk yang memang maaf ya, kayak misalkan kunti, pocong atau yang lainnya gitu? Ya sering. Kadang-kadang ketika kan kalau zaman tahun 80 90 ya, zaman kita belum ada kendaraan, belum ada sepeda motor, kan kemana-mana kita kan jalan kaki kan kalau dulu. Jalan kaki antar kampung, antar desa gitu kan. Kalau malam kan sering menemukan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang ada macan gitu di pinggir jalan gitu, atau ada kuntilanak terbang gitu di pinggir jalan. Pernah ya? Iya. Ada yang juga kalau di daerah Cibadak itu ada apa ya disebutnya kalau dulu luluhur atau jujungkung. Jadi dia bentuknya seperti orang, seperti raksasa, kakinya itu panjang itu tinggi. Jadi kita itu posisinya itu lewat di bawah kaki dia. Oh gitu. Sempat pernah lihat? Pernah saya saksikan sendiri, saya alami sendiri. Di umur berapa tuh, Bang? Apa udah jadi wartawan waktu itu? Belum, masih sekitar ya kelas SMA atau 3 SMA lah. Oh, 3 SMA ya, Bang. Tapi dia nggak nyerang kita kan? Enggak. Dia hanya nakut-nakuti aja. Hanya nakut-nakuti itu. Jujungkung namanya. Kalau itu nama daerah mungkin ya. Di daerah itu disebutnya Jujungkung, Jajangkung atau Luluhur gitu. Oh sebutnya. Gitu ya. Tetapi oke, itu zaman abang sebelum menjadi seorang wartawan. Ya. Nah, yang gua ingin denger ketika abang sudah menjadi profesi sebagai wartawan, bagi dong pengalaman abang ketika menjadi turun ke lapangan. Nah, ini pernah ngalamin nggak pada zaman pas menjadi seorang wartawan? Sebenarnya bagi orang yang punya kelebihan memiliki penglihatan seperti itu ya, atau indigo lah disebutnya, semua tempat itu bisa melihat. Artinya nggak ada tempat yang dianggap itu angker gitu, karena ya hampir di semua tempat itu ada. Di semua tempat itu bisa kita lihat, kita temui itu, karena mereka juga sama dengan kita kan. Mereka juga berinteraksi sama. Kemudian ada makhluk-makhluk jin itu yang mereka punya perkampungan. Mereka berupa perkampungan. Misalnya di perbatasan Serang dan Cibadak itu kan ada daerah Gantarawang itu kan. Kalau secara kasat mata itu kan hanya sebuah sebuah huma gitu. Huma yang dikelilingi oleh sawah. Tapi kan kalau secara mata
mata halus ya, secara mata halus ya itu adalah sebuah perkampungan, bahkan seperti sebuah kerajaan lah, kota kerajaan di situ. Ngomongin soal tadi yang gue dengar abang bilang Gantarawang ya, tentunya ini sebagai cerita legendaris, itu nyata ya. Kalau di daerah mana, Serang, antara Perbatasan antara Serang dengan banyak orang sekarang bilang, anak-anak termasuk gue kan nggak tahu nih soal di mana itu Gantarawang. Banyak loh yang ngomongin, wih awas hati-hati Gantarawang. Ternyata kan tentunya maaf orang kadang-kadang sok lebih tahu. Tapi saya sendiri jujur ya, gue nggak tahu tempatnya di mana. Dan emang abang katakan tadi dari Cibadak, Serang, perbatasan Serang. Itu abang tahu itu dari orang tua leluhur atau emang keberadaan Gantarawang itu kan dipercaya ada itu kan dari turun temurun ya. Dia itu pengaruhnya itu adanya di daerah perbatasan. Kalau di Serangnya itu di Kecamatan Tunjung Tejanya, di desa Bojong Mentengnya, kemudian desa Kemuning, jadi di desa-desa sekitar Tunjung Teja. Kalau di Cibadaknya desa Cisangu, Asem, itu ya memang bagaimana itu dulu mitos angkernya Gantarawang itu ya sangat terasa. Kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Gantarawang. Kemudian ada hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk nalar, misalkan pada saat-saat tertentu itu ada gerombolan anjing hitam yang masuk ke kampung mengejar kambing misalnya, mengejar-ngejar ayam. Kan kita tidak tahu itu anjing dari mana gitu. Nah, warga itu mempercayai bahwa itu adalah anjing-anjing dari Gantarawang. Kemudian ada ketika ayam mati mendadak, maka disebutkan bahwa di Gantarawang sedang ada hajat, maka mereka butuh ayam. Itu hal-hal seperti itu. Kemudian ada juga yang ini kan turun-temurun ada. Misalnya orang yang mati suri. Mati suri itu kan di rumahnya dia sakit parah gitu kan. Sudah orang ngaji di rumahnya gitu kan karena sakit keras. Nah, sudah dianggap mati tapi ternyata orangnya itu karena ruhnya kan belum berpisah dari jasadnya, mati suri lah disebutnya. Ternyata kan ada di sana dia, ada di Gantarawang. Daerah Gantarawang di sana. Kemudian biasanya ketika ada di sana itu mereka akan ketemu dengan leluhur mereka di sana. Ketika ketemu dengan leluhurnya maka dikasih tahu oleh leluhurnya, bukan di sini tempat kamu bukan di sini, bukan waktunya kamu di sini. Ayo pulang kamu. Biasanya diantar nanti sampai ke daerah perbatasan kampung di situ. Nah, orang-orang yang mati suri kemudian mereka mampir ke Gantarawang ini dan menyaksikan bagaimana itu daerah Gantarawang itu, mereka itu nanti sampainya di kampungnya itu mereka akan punya sebuah kelebihan. Kalau perempuan itu biasanya akan menjadi dukun bayi. Nah, rata-rata itu yang dukun-dukun bayi yang sudah tua-tua itu ya memang mereka pernah mengalami pengalaman spiritual, mereka dibawa ke Gantarawang. Kalau bapak-bapaknya biasanya kalau yang pria itu biasanya ya jadi dukun lah di kampungnya. Kalau orang yang mati suri, ya, kemudian arwahnya mampir ke sana. Nah, disuruh pulang, maka ketika pulang nanti dia akan bangun kan kan sebenarnya belum mati, dia belum meninggal, dia hanya mati suri. Dan memang ada di kampung abang ada? Banyak. Saya sudah ngobrol langsung dengan beberapa dukun para haji. Mereka punya pengalaman yang sama semua. Dan bisa kita undang nanti untuk cerita tentang pengalamannya ketika dia mati suri bang di channel gua ya. Di ghosting ini. Bisa bang ya? Itu harus ditelusuri lagi ya. Apa beberapa di antaranya masih hidup apa enggak itu ya? Oh gitu. Waduh. Rupanya pengalaman horor juga di Bung Warta itu begitu banyak ya, bahkan tahu tentang Gantarawang. Tetapi oke lah kita lanjut ke Gantarawang nih. Tadi kan abang bilang bahwa perbatasan antara Kabupaten Lebak dengan Serang. Tepatnya di kampung apa sih bang? Sorry nih bang. Adanya itu di Bojong Tengah, di Bojong Menteng, daerah Bojong Menteng. Tapi daerahnya itu terpisah dari kampung. Orang menyebutnya itu Pasir Lampung. Di sana itu daerahnya Pasir Lampung ya, berupa huma ya.
kebun apa rumah ya. gitu ya. Oh, kebun yang memang notabene luas ya. Iya, ya. Dan dulu itu pernah menjadi tempat oleh pemerintah dibangunkan perumahan untuk pengungsi Aceh dulu ketika ada konflik Aceh di situ. Oh, pernah. Pernah dulu. Tahun berapa ya? Waktu itu saya masih SMP. Dan memang itu pembangunannya tepat di situ. Iya, di Pasir Lampung. Di Pasir Lampung. Dibangunkan di situ, tapi proyeknya masih baru berjalan. Itu rumah-rumahnya juga udah terbangun semi permanen. Diterbangkan oleh angin besar waktu itu, sehingga udah nggak lanjut lagi proyeknya. Oh, pernah ya. Sekitar tahun 90-an. Tapi yang pegang proyeknya tahu nggak kalau memang itu adalah Kampung Gantarawang yang notabene di kita itu adalah hutan atau hama yang memang larangan bagi beberapa orang atau suatu yang mempercayai bahwa Gantarawang itu ada. Saya juga pernah bertanya-tanya sih itu tentang kepemilikan tanah ya. Apa kepemilikan tanahnya itu memang masih tanah negara, sifatnya TN ya, tanah negara, atau memang tanah pribadi. Tapi kan waktu itu kan kalau untuk pengungsi Aceh itu berarti kan memang tanahnya tanah negara. Tanah negara. Yang bangunnya juga memang pendatang, bukan pendatang orang ya. di situ. Bukan orang situ ya. Bukan orang situ. Tetapi untuk sebelah kampung tersebut, Gantarawang tentunya kan samping-sampingnya ada kampung-kampung. Iya, betul. Gimana warga-warga setahu Bung Warta itu, warga-warga di situ sering nggak melihat sosok-sosok ataupun misalkan kalau misalkan Gantarawang itu adalah kampung besar ya, tentunya kan otomatis mungkin yang sebelah-sebelahnya juga mungkin mendengar ketika ada tadi hajatnya para jin dan lain-lain. Kalau orang melihat sosoknya itu kan itu dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut, misalnya zaman dulu orang sudah melihat ada mobil sedan gitu. Ada mobil sedan melintas gitu kan. Pada kondisi jalan belum ada kan dulu di Cibadak itu, jalan masih belum ada. Masih jalan-jalan setapak tapi ada mobil sedan kan. Logikanya kan dari mana mobil sedan melintasnya gitu. Kemudian ada kereta kuda yang kayak gitu. Orang melihat ada kereta kuda melintas gitu kan. Itu kan logikanya dari mana gitu kan. Nggak ada kereta kuda deh gitu. Ya orang mempercayainya itu adalah prajurit-prajurit dari Gantarawang yang mereka sedang berkeliling atau ada yang dicari. Tapi ada satu seni yang ini adanya hanya di Cibadak, di daerah Cibadak, Tunjung Teja itu ada. Kalau bulan puasa suka ngeliat nggak ada anak-anak kecil yang ke Rangkas Bitung, mereka bawa alat musik tuh. Alat musik berkelompok mereka, bawa bedug-bedug kecil gitu ya, kayak orang ngamen gitu. Kalau sekarang kayak orang ngamen, kalau dulu pakai bedug dia. Seni itu adanya hanya di daerah Cibadak, Bojong Menteng, Cisangu, daerah-daerah perbatasan itu. Musiknya namanya tongtak. Tongtak musiknya. Itu adalah musik untuk mengundang orang yang hilang. Oh iya. Hilang, orang yang hilang ketika dipercaya ada orang hilang dibawa ke Gantarawang, maka memanggilnya itu memakai itu, alat-alat itu. Tongtak namanya, musik tongtak. Kalau dulu waktu saya masih bujangan, tongtak itu bedugnya bedug masjid yang dipakai, bedug-bedug besar gitu ya. Bedug besar, kemudian ada musiknya, ada lagunya, sebenarnya ada lagunya. Tapi seiring perkembangan waktu, akhirnya tongtak itu ya menjadi alat ngamen kan. Kalau sekarang anak-anak banyak yang ketika bulan puasa ke pasar itu untuk ngamen. Alatnya juga udah agak beda. Kalau dulu memang bedug beneran, bedug masjid yang dibawa. Oh, berarti konon katanya untuk orang yang hilang. Iya, asal-muasalnya itu untuk memanggil orang yang hilang yang konon katanya diculik oleh dibawa ke Gantarawang itu untuk agar dikembalikan menggunakan alat musik itu, tongtak namanya. Tongtak namanya. Dan itu ada lagunya. Jadi bukan asal mukul, bukan kayak kan ada juga kepercayaan manggil itu yang dibawa oleh kelong wewe itu kan ada ya. Ketika orang dibawa oleh kelong wewe kan pakai nampan itu kan manggilnya ya, kan. Pakai nampan itu manggil. Tapi kalau tongtak bukan seperti itu. Tongtak itu justru ada lagunya. Ada aturannya. Ada ritmenya. Ada jenis kendangnya. Ya. Itu pengalaman dari Bung Warta sebagai wartawan senior yang pada zaman di Orde Baru sampai dengan saat ini juga masih menjadi wartawan.
pengalaman beberapa mistis ya. Rupanya Bung Warta juga bisa melihat sosok-sosok gaib di sekitarnya dengan ditandai dengan panas terlebih dahulu di Panas daerah di sini, daerah belakang telinga ya. Tetapi terganggu nggak sih? Sorry ya Bung Warta dengan adanya hal seperti itu. Kalau memang misalkan Bung Warta sebagai orang penakut tentunya kan tiap hari mungkin bisa saja melihat, rugi atau gimana sih gitu kan? Terganggu nggak sih gitu? Kita itu kan mau nggak mau memang harus bisa apa ya, semacam bergaul ya dengan makhluk-makhluk gaib seperti itu, karena ya memang ada. Kan kita memang harus percaya bahwa memang ada jin ya, jin itu ada. Kemudian kadang-kadang satu tempat kan lebih dulu jin yang ada di situ, kemudian manusia membuka lahan perumahan juga di situ, artinya mereka lebih dulu di situ. Bagaimana cara untuk mengatasi itu? Kadang-kadang kan ada yang diusir gitu atau dipindahkan, ada ritual-ritual untuk memindahkannya. Tapi ada juga jin-jin yang bandel kan, nggak mau pindah, dia tetap ada di sekitar situ. Kadang-kadang masuk ke rumah orang juga kan. Kuncinya adalah ya kita nggak usah takut. Kalau guru-guru saya mengatakan gini ya, guru-guru spiritual saya mengatakan gini. Kalau memang jin itu ada dalam rumah, tapi dia memang sifatnya tidak mengganggu, karena kan jin itu biasanya paling senang dia di kamar mandi kan tempatnya. Kalau sifatnya dia tidak mengganggu kita, tidak mengganggu kesehatan kita, maka ya biarkan saja gitu. Tapi kalau kerasanya kita di rumah itu misalkan kita malas gitu, pengennya tiduran terus, malas untuk ibadah, artinya ada hawa energi negatif dari jin itu yang membuat kita malas. Itu harus diusir. Oh gitu. Nah, diusirnya itu jangan dengan bacaan-bacaan, dengan ayat-ayat kan. Seperti itu. Berarti kalau misalkan Bung Warta bisa melihat juga, mungkin ketika misalkan pernah nggak sih mengalami halnya seperti ini, misalkan ada satu sosok goib yang memang penasaran kemudian meminta tolong kepada Bung Warta misalkan, ataupun sosok itu seolah-olah bercerita tentang dia zaman dulu. Soalnya kan banyak ya beberapa teman-teman kita yang memiliki channel-channel tentang horor, kadang-kadang mengundang kemudian berbagi cerita seperti itu. Pernah nggak mengalami hal yang sama seperti mereka gitu? Kalau ada makhluk gaib yang mencoba berkomunikasi atau menyampaikan pesan ke saya, memang pernah. Dulu ada, saya itu di rumah, ya sekitar 2 tahun yang lalu lah. Saya posisinya di rumah, sedang duduk di rumah malam kan, saya orangnya susah tidur ya. Itu ada kakek-kakek gitu. Posisi jendela itu kebuka. Saya nongkrong di depan rumah, di teras rumah, ada kakek-kakek nyamperin gitu. Bahasanya kalau bahasa Sunda gitu, ceng ulah kancolah gitu bahasanya. Kalau di bahasa Indonesia gitu, jangan sembrono gitu ya. Itu hanya kalimat itu, kemudian dia pergi lagi. Saya sudah tahu karena sudah terasa ini bukan manusia gitu. Kemudian sekitar 2 minggu kemudian ada lagi itu kakek itu. Dia menyampaikan pesan yang lain lagi gitu, termasuk nanti di Ciujung akan ada benda yang naik gitu bahasanya. Ada benda yang naik gitu. Nah, kemudian setelah itu ada rame gitu, ada tetangga saya yang dapat ya semacam dianggap pusaka gitu. Kemudian yang ketiga kalinya dia datang lagi ya ngomong itu tetangga Aceng gitu namanya. Tetangga Aceng itu rumahnya suruh pindah, jangan di situ. Gitu ya. Nah, jadi semacam menyampaikan pesan lah dia. Dan itu datang cepat gitu, perginya cepat gitu. Jalan kaki tapi kemudian pergi gitu. Oh iya, cepat. Dan saya juga tidak ada rasa ingin tahu siapa dia gitu kan. Ya biasa saja. Wah, rupanya seru juga. Nanti Bang, kapan-kapan gua undang lagi ya. Masih banyak lah cerita tentang hal-hal mistis kayak gini. Apa udah keburu takut ya? Nantilah kita ada nih, Dik, yang kadang-kadang kita salah menempatkannya ya. Apa tuh? Kepada orang yang kesurupan. Kadang-kadang kita ketika ada orang yang kesurupan itu kita malah ajak komunikasi. Oh gitu.
Iya kan banyak itu yang ketika ada orang kerusuhan malah diajak ngobrol gitu kan. Padahal seharusnya ketika ada orang yang kesurupan itu ya langsung aja diusir gitu. Dengan bacaan-bacaan diusir supaya pergi gitu. Jangan apa ya disebutnya, jangan ditanggap gitu. Jangan ditanggap. Jangan ditanya-tanya. Justru mereka itu para makhluk-makhluk yang kayak gitu malah senang dia kalau ditanggap kayak gitu. Artinya gini lah. Kalau makhluk-makhluk jin-jin kafir itu kan dia itu ingin memperlihatkan bahwa dirinya ada dan ingin memperlihatkan agar orang takut. Intinya kan gitu. Takut itu agar mengurangi rasa keimanannya. Artinya misalnya gini, kalau ada pohon yang dianggap angker gitu, sering ada penampakan di situ. Itu kan orang itu kan mau melewat ke situ juga kan takut kan. Maaf ke orang sini gitu. Maaf yang punya tempat gitu, kan? Artinya keimanan kita kan jadi berkurang. Yang seharusnya kita lewat, kita lewat saja, ngapain kita harus itu gitu kan. Kalau mau baca doa gitu kan. Artinya tidak perlu takut dengan hal-hal seperti itu. Saya kira nggak ada orang yang lagi sendirian kesurupan kan. Pernah dengar belum ada orang yang sendirian kesurupan gitu? ya juga ya. Belum pernah. Orang kesurupan itu kan kalau lagi ada temennya gitu kan kesurupan. Artinya ingin menunjukkan bahwa itu ada jin di situ gitu. Jinnya itu ingin menunjukkan bahwa gua ini ada gitu, kata jinnya kan. Nah, gitu. Akhirnya orang takut. Nanti outputnya dia itu agar kita itu menyerahkan susuguh kan, sesajen nantinya. Wah, hati-hati tuh di situ pohonnya agak angker tuh. Nanti kita ngasih sesajen kan sebenarnya itu. Target dia itu untuk mengurangi keimanan kita. Makanya kalau saya itu ya cuek aja gitu. Biasa aja. Jadi udah hal yang biasa untuk Bung Warta untuk melihat sosok-sosok gaib ya gitu. Alhamdulillah saya diberikan kelebihan dan ya biasa saja. Ya kalau memang misalkan nanti kalau ada di sini jangan kasih tahu ya. Ya itu saja teman-teman yang ada di rumah ya. Terima kasih yang beberapa ini Bang, ini channel baru ya. Didukung juga. Oh, ngomong-ngomong Bung Warta juga ada channel YouTube ya? Punya. Coba Bung silahkan. Warta. Ya diklik aja, di subscribe Bung Warta. Tapi kalau saya lebih kepada ya pendidikan jurnalistik. Oh iya. Atau ya cuap-cuap aja. Ya, silahkan channel Bung Warta juga diklik ya tombol subscribe. Dan tentunya kepada para penonton Ghosting, kok kira silahkan tekan tombol subscribe, kemudian share, jangan lupa komen dan juga berikan masukan-masukan tentunya yang membangun agar channel YouTube gua atau channel YouTube Ghosting ini tetap terus berkarya, terus gua upload dan juga nanti kita akan cerita-cerita tentang horor bersama narasumber-narasumber yang memiliki hal-hal gaib. Tentunya terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghosting.